Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya Nisa Putri untuk mempresentasikan poster yang telah saya buat terkait pelaksanaan pembelajaran dengan judul yaitu meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran berbasis project based learning. Nah, untuk lokasi pelaksanaan pembelajaran itu sendiri yaitu di kelas 10 M4, tepatnya yaitu di SMA Negeri 10 Padang. Nah, untuk latar belakang masalah di sini saya mengangkat masalah yaitu kurangnya motivasi dan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal ini didapatkan dari data hasil observasi yang telah dilakukan pada saat awal pembelajaran. Nah, pada saat observasi itu dilihat bahwa peserta didik terlihat itu kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Ada peserta didik yang mungkin tertidur, kemudian asik ngobrol dengan temannya, sehingga itu kurang fokuskan terhadap materi yang disampaikan oleh guru pada saat itu. Kemudian mungkin dilihat juga dari kalau untuk kelas 10 M ini, untuk waktu pelaksanaan pembelajarannya itu kan habis zuhur. Jadi suasana kelas setelah zuhur itu kan apalagi itu udah jam rawan, udah ngantuk juga, terus mungkin ada juga sebagian yang belum sarapan, bukan sarapan ya, belum makan siang karena keterbatasan waktu juga pada saat jam istirahat yang tadi mungkin telah disampaikan juga oleh rekan-rekan yang lain, kurangnya waktu untuk isoma, istirahat sholat makan, sehingga itu akan mengganggu pada saat proses pembelajaran. Nah, kemudian untuk faktor penyebab masalahnya di sini dilihat metode pembelajaran yang digunakan oleh guru selama ini itu cenderung monoton. Itu hanya menggunakan satu metode ceramah, sehingga kurangnya keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, seperti yang kami amati pada saat PPL kemarin, tepatnya pada saat observasi, guru yang mengajar di kelas itu hanya melulu menjelaskan saja, sehingga siswa ataupun peserta didik hanya menerima apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian juga terlihat proses diskusi yang dilakukan, tapi tidak semua peserta didik itu terlibat secara aktif, sehingga materi yang disampaikan oleh guru itu tidak dipahami ataupun tidak diterima dengan baik oleh peserta didik. Kemudian untuk solusi yang ditawarkan di sini dari data yang diperoleh gaya belajar peserta didik itu kami manfaatkan untuk menerapkan model pembelajaran yaitu project based learning, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan kreativitasnya, seperti halnya yang dicanangkan dalam kurikulum Merdeka bahwa pembelajaran itu harus berdiferensiasi, sehingga semua gaya belajar ataupun karakteristik peserta didik itu terfasilitasi, begitu. Seperti yang kita ketahui bahwa gaya belajar peserta didik itu tidak hanya satu saja, ada audio, visual, dan juga kinestetik. Tapi untuk satu peserta didik itu dominan, maksudnya satu peserta didik tidak hanya memiliki satu gaya belajar, tetapi ada yang menonjol ataupun dominan dari peserta didik tersebut. Sehingga dengan penerapan model PJBL dalam proses pembelajaran itu dapat nantinya mengantisipasi ataupun mengatasi permasalahan yang ditemukan tadi. Kemudian untuk perangkat di sini saya menyediakan tempat, ada modul ajar, kemudian juga ada media presentasinya. Setelah itu ada juga LKPD. Nah, untuk modul ajar di bagian akhir itu kami lampirkan juga beberapa asesmennya, kemudian juga referensi. Kemudian setelah itu untuk pelaksanaan pembelajaran seperti yang dijelaskan oleh rekan-rekan yang lain tadi, ada 3 tahapan dari hasil lesson study ini. Yang pertama ada plan. Untuk tahapan plan ini kami itu bersama dengan guru pamong dan juga guru DPL, dosen DPL, kebetulan Bu Fit juga, itu merencanakan ataupun menyusun modul ajar yang akan dipersiapkan untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, untuk pelaksanaannya kemarin itu di kampus untuk tahapan plan, tepatnya di Hotel WP ya Bu, bersama dengan rekan-rekan yang lain juga. Kemudian kalau untuk pada saat kami mendiskusikan tahapan plan itu,
itu juga dibahas terkait refleksi yang telah dibuat. Terdapat beberapa koreksi dari ibu yang mungkin kurang tepat sasaran nantinya ketika memberikan refleksi tersebut kepada peserta didik, sehingga perlu dilakukan perbaikan sehingga refleksi yang dilakukan itu benar-benar dapat nantinya meningkatkan ataupun ada perubahan yang terkait pelaksanaan pembelajaran. Kemudian untuk tahapan itu dilaksanakan di kelas 10 E4. Pada saat itu peserta didik sudah terlibat secara aktif dalam proses diskusi, dan kami juga melihat antusias dari peserta didik karena kebetulan pembelajaran pada saat itu produk bioteknologi konvensional. Jadi karena ini modelnya PJBL, tentu ada produk ataupun proyek yang dibuat oleh peserta didik. Nah, untuk mengatur waktu kemarinnya, kami memberikan kesempatan kepada peserta didik sebelum pembelajaran itu telah mengerjakan produknya terlebih dahulu, sehingga nanti pada saat pelaksanaan dalam pembelajaran itu tidak memakan waktu yang lama, sehingga dalam proses pembelajaran itu peserta didik tinggal langsung mempresentasikan produk yang telah dibuat ataupun dikerjakan di rumah sebelumnya dengan teman sekelompoknya. Kemudian untuk pengerjaannya ini kami memberikan bukan kebebasan ya, udah ditentukan juga, tapi menimbang gaya belajar tadi juga. Untuk produk tersebut peserta didik itu membuat video berupa vlog, kemudian juga flyer berupa laporan hasil dari pengerjaan produk yang telah dilakukan, sehingga itu salah satu bukti yang dapat kami peroleh atas pengerjaan produk tersebut. Di sana bagaimana tata cara ataupun prosedur pelaksanaan dari produk yang telah dikerjakan. Kemudian kami juga memastikan juga kepada peserta didik bahwa dalam pengerjaan produk tersebut nanti dalam video tersebut harus kelihatan semua dari anggota kelompok, karena kalau tidak ada peran dari masing-masing anggota kelompok tentu itu akan mengurangi nilai dari masing-masing individu, karena walaupun modelnya PJBL pengerjaan proyek tapi penilaian itu tetap individu, dilihat dari keterlibatan peserta didik tersebut dalam timnya begitu. Kemudian terdapat kendala sedikit waktu itu pada saat pelaksanaan pembelajaran. Jujur waktu itu saya sempat bingung karena rasanya udah tegas. Kemudian peserta didik itu diam, memperhatikan ke depan apa yang telah saya instruksikan, apa yang telah dijelaskan. Tapi bingungnya kenapa tidak ada respon ataupun feedback dari mereka. Ternyata ketika dilihat dari hasil observer itu katanya pembelajarannya itu agak kaku dan membuat suasana itu tegang, sehingga peserta didik mungkin agak takut dan tidak berani untuk bertanya begitu. Jadi itu dapat dijadikan sebagai salah satu refleksi bagi saya sebagai guru yang mengajar di sana untuk melakukan perubahan. Mungkin saya kurang melakukan pendekatan sosio-emosional kepada peserta didik, atau di saat itu juga disadari bahwa saya mungkin terpaku hanya di satu titik saja, tidak berjalan menuju kelompok-kelompok yang lain, sehingga mereka mungkin kurang dihargai keberadaannya di kelas tersebut begitu. Kemudian untuk tahap refleksi, tahap C juga sudah dilakukan. Ini untuk satu siklus saja. Kalau untuk siklus yang terakhir, siklus ketiga, itu saya coba di awal pembelajaran untuk melakukan quiz, yaitu berbasis games gitu, sebagai pemantik kepada peserta didik. Karena dilihat peserta didik di sana tidak bersemangat dan tidak antusias, tapi ketika diberikan kuis seperti halnya kelas yang lain, itu terlihat peningkatannya, itu mereka antusias sekali dalam mengikuti proses pembelajaran. Seperti halnya sebelumnya mungkin tidak menggunakan itu, mereka cenderung bosan juga dan pembelajaran kurang menyenangkan gitu. Kemudian untuk ini diperoleh dari G-form yang telah disebarkan antek melalui G-form. Itu sebanyak 94,6% peserta didik menyatakan bahwa pembelajaran itu menyenangkan.
Ini setelah dilakukan siklus kedua. Karena belajar dilakukan secara berkelompok dengan membuat proyek berupa flyer dan juga video. Nah, jadi mereka itu sangat senang sekali mengerjakan proyek tersebut karena mungkin sesuai dengan itunya juga kali zamannya, karena menggunakan, pokoknya mereka terlihat lebih bersemangat jika dihadapkan dengan pembuatan video, vlog gitu kan, mereka senang kalau untuk itu. Kemudian dari refleksi juga faktor penyebab keberhasilannya itu dilihat dari karakteristik peserta didik yang kreatif dan memiliki motivasi yang tinggi jika dihadapkan pada model PJBL. Kemudian adanya fasilitas sekolah yang mendukung. Nah, kebetulan di sekolah tempat saya itu PTL di SMA Negeri 10 Padang itu sekolahnya untuk fasilitasnya itu sudah sangat mendukung, baik dari segi sarana dan juga prasarananya yang dari kelas gitu. Sehingga untuk menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi itu sudah bisa terlaksana dengan baik. Kemudian untuk kendala yang dihadapinya ini koneksi jaringan internet. Jadi kebetulan untuk kelas yang saya ajar itu posisinya itu di lantai 2, iya lantai 2, agak paling ujung tapi nggak ujung-ujung banget. Jadi di situ nggak tahu juga, mungkin kalau iya Bu, kalau di sebelah kelas tersebut ada koneksi jaringannya itu lumayan bagus, tapi yang untuk di kelas saya itu akses internetnya kurang bagus. Nah, kemudian untuk solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yaitu mungkin bisa dari kita sebagai guru itu menyediakan hotspot internet, tapi mungkin lebih ditekankan pada kebijakan sekolah lagi untuk mengkondisikan agar koneksi internet itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian melakukan pengelolaan kelas. Nah, yang seperti yang telah saya jelaskan tadi, mungkin karena saya terpaku di satu titik, mungkin bisa berjalan ke masing-masing kelompok sehingga mereka merasa dihargai keberadaannya di kelas dan mereka juga semangat mengikuti pembelajaran. Nah, kalau untuk yang lain mungkin bisa dilakukan dengan memberikan apresiasi berupa nilai plus, kemudian pujian dan juga tepuk tangan. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.